Halo sahabat petani, pernahkah Anda merasa kesulitan dengan tanah yang keras, cepat kering, atau kurang subur? Atau mungkin Anda ingin cara yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil panen tanpa harus mengeluarkan biaya besar? Nah, di video kali ini kita akan membahas solusi menarik yang bisa langsung Anda praktikkan di rumah. Biochar. Tapi sebelum kita mulai, apa sih sebenarnya biochar itu? Bagaimana cara membuatnya sendiri dari limbah organik? Dan bagaimana biochar bisa membantu menyuburkan tanah, menghemat air, bahkan melawan perubahan iklim? Tenang, semua pertanyaan itu akan kita jawab tuntas di video ini. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Apa itu biochar? Penjelasan sederhana tentang biochar dan kenapa ia begitu istimewa untuk tanah. Manfaat biochar untuk tanah. Mulai dari meningkatkan retensi air, menyuburkan tanah, hingga menjadi rumah bagi mikroorganisme baik. Cara membuat biochar sendiri. Langkah-langkah praktis membuat biochar dari limbah organik seperti sekam padi, jerami, atau kayu bekas. Cara menggunakan biochar di lahan pertanian. Tips aplikasi biochar agar hasilnya maksimal, baik untuk tanaman sayuran, buah-buahan, maupun tanaman pangan lainnya. Tips penting untuk pemula. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar biochar bekerja efektif di lahan Anda. Simak sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Apa itu biochar? Biochar adalah bahan karbon yang dihasilkan melalui proses pembakaran biomasa dalam kondisi rendah oksigen yang dikenal sebagai pirolisis. Proses ini mengubah biomasa seperti kayu, sekam padi, jerami, atau limbah organik lainnya menjadi bahan hitam yang sangat stabil dan tahan lama. Meskipun biochar terlihat mirip dengan arang yang biasa digunakan untuk memasak, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Arang umumnya dibuat untuk keperluan energi, bahan bakar, sedangkan biochar dirancang khusus untuk digunakan di tanah guna, meningkatkan kesuburan dan kesehatan ekosistem. Ia memiliki struktur berpori-pori yang unik, seperti spons kecil, sehingga bisa menyimpan air, menyerap nutrisi, dan menjadi rumah bagi mikroorganisme baik di tanah. Proses pembuatan biochar dimulai dengan memanaskan biomasa pada suhu tinggi, biasanya antara 350 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius, dalam lingkungan yang minim oksigen. Kondisi ini mencegah biomasa terbakar sepenuhnya, sehingga sebagian besar karbon di dalam biomasa tetap tersisa dalam bentuk padat. Hasil akhirnya adalah bahan karbon hitam yang memiliki struktur unik, berpori-pori seperti spons. Porositas inilah yang membuat biochar begitu istimewa. Porinya berfungsi layaknya kantong-kantong kecil yang bisa menampung air, menyerap nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta menyediakan tempat tinggal bagi mikroorganisme baik di tanah. Selain itu, biochar juga sangat stabil dan dapat bertahan di tanah selama ratusan hingga ribuan tahun tanpa terurai. Kenapa biochar penting untuk tanah? Tanah yang sehat adalah kunci utama untuk hasil pertanian yang baik. Namun banyak lahan pertanian saat ini mengalami masalah seperti kekurangan bahan organik, rendahnya kemampuan tanah untuk menahan air, penyusutan jumlah mikroorganisme baik di tanah. Biochar dapat membantu mengatasi semua masalah ini. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang manfaat biochar. Meningkatkan retensi air tanah yang miskin bahan organik seringkali sulit menahan air. Ketika hujan turun, air langsung meresap ke bawah dan hilang, sehingga tanaman kekurangan air. Biochar memiliki pori-pori kecil yang bisa menyerap air seperti spons. Dengan adanya biochar, tanah bisa menyimpan lebih banyak air, sehingga tanaman tidak mudah kekeringan. Contoh nyata, jika Anda tinggal di daerah yang sering mengalami musim kemarau panjang, biochar bisa membantu tanaman bertahan hidup lebih lama meskipun jarang disiram. Menyuburkan tanah dengan nutrisi biochar memiliki kemampuan istimewa untuk menyerap dan menyimpan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nutrisi ini seringkali tercuci oleh air hujan jika tidak ada bahan yang bisa menahannya. Dengan biochar, nutrisi tersebut tetap tersedia untuk tanaman dalam waktu yang lebih lama. Contoh nyata, bayangkan pupuk yang Anda taburkan
tidak langsung larut atau hilang bersama air hujan, melainkan disimpan oleh biochar. Ini berarti Anda bisa menggunakan pupuk lebih hemat karena efisiensinya meningkat. Menjadi rumah bagi mikroorganisme. Baik mikroorganisme seperti bakteri dan jamur sangat penting untuk kesehatan tanah. Mereka membantu memecah bahan organik menjadi nutrisi yang bisa diserap tanaman. Biochar memiliki pori-pori kecil yang menjadi tempat tinggal ideal bagi mikroorganisme ini. Dengan adanya biochar, populasi mikroorganisme baik di tanah akan meningkat sehingga tanah menjadi lebih subur. Contoh nyata, bayangkan biochar sebagai apartemen kecil untuk mikroorganisme. Semakin banyak apartemen ini, semakin banyak mikroba yang bisa bekerja untuk menjaga kesuburan tanah. Mengurangi pencemaran lingkungan biochar juga bisa membantu membersihkan tanah yang tercemar. Misalnya jika tanah Anda terkontaminasi oleh logam berat seperti timbal atau arsenik, biochar bisa menyerap zat-zat berbahaya tersebut sehingga tidak diserap oleh tanaman. Ini sangat berguna jika Anda ingin menanam sayuran atau buah-buahan yang aman untuk dikonsumsi. Contoh nyata, jika Anda tinggal dekat area industri atau bekas tambang, biochar bisa membantu membuat tanah lebih aman untuk ditanami, menyimpan karbon dan melawan perubahan iklim. Salah satu kelebihan besar biochar adalah ia sangat stabil. Artinya, biochar bisa tetap ada di tanah selama ratusan tahun tanpa terurai. Selama waktu itu ia akan menyimpan karbon yang berasal dari biomasa. Dengan cara ini, biochar membantu mengurangi jumlah karbon di atmosfer yang merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim. Contoh nyata, dengan menggunakan biochar, Anda tidak hanya membantu tanah menjadi lebih subur, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga lingkungan kita agar tetap sehat. Bagaimana cara membuat biochar sendiri? Anda tidak perlu membeli biochar yang mahal. Anda bisa membuatnya sendiri dari limbah organik di sekitar rumah dengan cara yang sederhana dan hemat biaya. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang lebih detail dan jelas untuk membantu Anda membuat biochar dengan mudah. Bahan yang dibutuhkan. Biomasa, pilih bahan organik yang tersedia di sekitar Anda. Beberapa contoh biomasa yang cocok antara lain. Kayu bekas. Pastikan kayu tersebut tidak dicat atau dilapisi bahan kimia berbahaya. Sekam padi. Limbah dari penggilingan padi sangat mudah didapat di daerah pertanian. Jerami. Sisa panen padi atau gandum yang sering kali dibuang begitu saja. Sabut kelapa. Limbah dari industri kelapa seperti sabut atau tempurung kelapa. Tangkai jagung. Sisa tanaman jagung setelah panen, kulit kopi, limbah dari proses pengolahan biji kopi, alat dan perlengkapan drum bekas, misalnya drum minyak atau tong besi, digunakan sebagai wadah untuk proses pembakaran. Lubang tanah. Jika tidak ada drum, Anda bisa menggunakan lubang tanah dangkal. Peralatan kecil, cangkul, sekop, atau alat pemotong untuk mempersiapkan biomasa. Air, untuk memastikan api benar-benar padam setelah proses selesai. Langkah-langkah pembuatan persiapan biomasa. Pilih biomasa yang tepat. Gunakan bahan organik yang kering dan bersih. Hindari bahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti kayu yang dicat atau diolah dengan formalin. Potong biomasa menjadi ukuran kecil. Potong biomasa menjadi potongan-potongan kecil, sekitar 5-10 cm. Ini akan memudahkan proses pembakaran karena api dapat menyebar secara merata. Jika menggunakan jerami atau sekam padi, Anda tidak perlu memotongnya karena ukurannya sudah cukup kecil. Bakar dalam drum bekas, siapkan drum bekas. Gunakan drum logam yang kokoh dan tidak bocor. Pastikan drum memiliki tutup yang rapat. Isi drum dengan biomasa. Masukkan biomasa ke dalam drum hingga sekitar 3/4 bagian drum. Jangan terlalu penuh agar ada ruang untuk udara selama proses pembakaran. Nyalakan api di dalam drum. Tumpuk sedikit biomasa di bagian atas drum sebagai starter untuk menyalakan api dan biarkan api menyala selama beberapa menit hingga biomasa mulai terbakar. Tutup drum rapat-rapat. Setelah api mulai menyala, segera tutup drum dengan rapat. Ini penting untuk menciptakan kondisi rendah oksigen, pirolisis. Catatan penting, jangan membuka drum selama proses berlangsung.
Kondisi rendah oksigen inilah yang membedakan biochar dari arang biasa. Biarkan api mati dengan sendirinya. Proses pirolisis akan berlangsung selama beberapa jam, tergantung pada jumlah biomasa dan suhu. Api akan mati dengan sendirinya karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam drum. Pendinginan biochar periksa apakah api sudah mati. Setelah proses pembakaran selesai, pastikan api benar-benar padam. Jangan langsung membuka drum atau menggali lubang karena masih ada kemungkinan api menyala di dalam. Siram dengan air. Siram biochar dengan air secukupnya untuk memastikan semua api benar-benar padam. Jangan menyiram terlalu banyak agar biochar tidak rusak. Biarkan dingin sepenuhnya. Biarkan biochar dingin selama beberapa jam sebelum digunakan. Jangan langsung mencampurnya ke tanah saat masih panas, karena ini dapat merusak mikroorganisme tanah. Tips penting untuk membuat biochar yang berkualitas: gunakan biomasa kering. Biomasa yang basah akan sulit terbakar dan memperlambat proses pirolisis. Pastikan biomasa benar-benar kering sebelum digunakan. Jangan terlalu banyak oksigen. Kunci utama pembuatan biochar adalah menciptakan kondisi rendah oksigen. Pastikan drum tertutup rapat atau lubang tanah tertutup dengan baik. Uji kualitas biochar. Biochar yang baik memiliki warna hitam pekat, ringan dan berpori-pori. Jika biochar masih berwarna cokelat atau abu-abu, itu berarti proses pirolisis belum sempurna. Aktivasi biochar. Sebelum digunakan, biochar baru cenderung kosong. Aktifkan dengan mencampurnya dengan kompos atau pupuk kandang selama 1-2 minggu sebelum digunakan. Ini akan membantu biochar menyerap nutrisi dan mikroba baik. Tips penggunaan biochar. Jangan gunakan terlalu banyak. Terlalu banyak biochar bisa membuat tanah terlalu porus, berpori, sehingga air justru cepat mengalir ke bawah. Aktivasi biochar. Biochar baru cenderung kosong. Aktifkan dengan mencampurnya dengan kompos atau pupuk kandang sebelum digunakan. Gunakan secara bertahap, mulailah dengan jumlah kecil, misalnya 5% dari volume tanah, dan tambahkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.